Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Umar dari Universitas Dian Nusantara Jakarta, jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Teknik dan Analisis Biaya. Adapun presentasi kali ini yaitu berjudul Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Mesin Mixing Parfum kapasitas 500 liter. Latar belakang yang menjadi analisis kali ini yaitu di mana permintaan produk parfum beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan mesin parfum yang ada kapasitasnya lebih kecil sehingga belum memenuhi target dari permintaan dari klien. Nah, mesin kecil ini menyebabkan waktu produksi menjadi lebih lama, energi yang lebih tinggi, dan biaya tenaga kerja yang lebih meningkat. Untuk itu, perusahaan ingin melakukan investasi pada mesin mixing dengan kapasitas 500 liter. Kebutuhan analisis ini ya tentu saja perlu evaluasi ekonomi teknik untuk menilai kelayakan investasi tersebut sebelum mengeluarkan modal yang cukup besar. Selanjutnya yaitu tujuan, rumusan maupun batasan pada analisis ini. Yang pertama itu tujuan dari analisis ini. Yang pertama tentu saja menghitung kebutuhan investasi, kebutuhan biaya investasi. Selanjutnya yaitu menganalisis biaya operasional maupun pemeliharaan, menyusun arus kas, terus selanjutnya itu payback period, PCR, NPV maupun IRR. Selain menganalisis dampak finansial tersebut, juga dilakukan analisis terhadap dampak terhadap sosial, lingkungan, hukum maupun secara etika. Nah, rumusan masalah maupun batasannya itu yang pertama. Di sini kita batasan masalahnya, analisis itu hanya terfokus pada satu mesin, yaitu mesin parfum dengan kapasitas 500 liter. Metode analisisnya itu dengan kuantitatif, sedangkan umur ekonomis dari mesin tersebut kita asumsikan sekitar 10 tahun. Data biaya teknis maupun finansial itu digunakan sebagaimana yang telah tersedia. Kemudian data teknis dan spesifikasi mesin. Nah, mesin ini mempunyai kapasitas sebesar 500 liter. Material yang digunakan yaitu stainless steel 304. Material ini kita pilih karena material tersebut tentu saja tahan terhadap korosi, mudah dibersihkan, dan tahan lama. Mesin tersebut dilengkapi dengan penggerak atau yang lebih umum dikenal dengan agitator, ya, atau anchor and propeller. Agitator tersebut digerakkan oleh motor dengan daya sebesar 7,5 kW, tegangannya sebesar 380 volt, 3 fasa. Terus nilai residu dari mesin tersebut sekitar 40 juta rupiah. Kemudian ringkasan biaya investasi dan komponen. Yang pertama tentu saja ada harga mesin itu sendiri. Nah, di sini harga mesinnya sebesar 420 juta rupiah atau 89,36% dari total investasi. Kemudian biaya selanjutnya yaitu biaya transportasi, yaitu biaya pengiriman mesin tersebut sebesar 10 juta rupiah.
sekitar 2,13%. Selanjutnya instalasi dan komisioning. Di sini instalasi lumayan besar ya, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Biaya instalasi ini lumayan besar karena harus ada penambahan sistem pendingin di sini atau water chiller. Di sini kita menggunakan sistem pendinginnya itu dengan menggunakan Revision agar parfum tersebut lebih tahan lama dan lebih wangi. Kemudian biaya komisioning di sini sebesar 8 juta rupiah. Jadi totalnya itu biaya instalasi dan biaya komisioning itu hanya sebesar 7,02% dari biaya investasi. Dan yang terakhir di sini, karena ini mesin baru, tentu saja harus ada pelatihan terhadap operator yang akan menggunakannya. Di sini biaya pelatihan untuk operator itu sebesar 7 juta rupiah atau sebesar 1,49%. Nilai ini paling kecil di antara biaya komponen yang lainnya. Total investasinya yaitu sebesar menjadi 470 juta rupiah. Kemudian setelah kita menganalisis biaya ringkasan biaya investasi dan komponen, di sini kita menganalisis biaya operasional per tahunnya, di mana di sini kita estimasi operasional mesin tersebut yaitu selama 8 jam per hari. Maka dalam kurun waktu setahun itu kurang lebih 2.400 jam per tahun. Nah, energi listrik yang kita gunakan, kita menggunakan tarif dasar listrik dari PLN yaitu sebesar Rp1.500 per kWh. Karena di sini kita menggunakan motor dengan daya 7,5 kW, maka energi listrik tahunannya itu sebesar Rp30.600.000 per tahun. Kemudian biaya selanjutnya untuk operator, di sini kita hanya menggunakan satu operator karena pertimbangan efisiensi. Dari sebelumnya 2 orang operator menjadi 1 orang operator. Di sini kita menggunakan basic salary-nya yaitu sekitar 5 juta rupiah per tahun. Maka dalam 5 juta rupiah per bulan, maka dalam setahun itu biaya operator itu sebesar 60 juta rupiah. Adapun untuk pemeliharaan dan suku cadang, di sini kita ada pemeliharaan tersendiri. Pemeliharaannya itu ada 2 jenis pemeliharaan, yaitu preventive maintenance, yaitu hanya 2% dari biaya investasi. Maka yang kita dapatkan di sini yaitu biaya preventifnya sebesar 8.400.000. Sedangkan biaya corrective maintenance, di sini corrective maintenance itu jika terjadi kerusakan pada mesin tersebut. Contohnya misalkan seperti pergantian bearing, panbel, atau motornya itu sendiri gitu. Nah, di sini corrective maintenance-nya yaitu sebesar 1% dari biaya investasi dari biaya harga mesin, dan kita dapatkan di sini sebesar 4.200.000. Agar mesin itu bertahan lama, kita di sini juga ada pembelian untuk pelumas. Dalam 1 tahun itu dia membutuhkan sekitar 2.500.000 rupiah untuk pembelian pelumasnya saja. Kemudian untuk suku cadang di sini kita anggarkan sebesar Rp 5 juta rupiah. Maka biaya operasionalnya itu dalam 1 tahun sebesar 110.700.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada manfaat ekonomi dan penyusunan cash flow. Di sini manfaat tahunan kita perkirakan yaitu tambahan keuntungan produksi, karena tentu saja ketika kita berinvestasi menggunakan mesin baru, maka diharapkan ada investasi keuntungan yang didapat. Nah, di sini investasi keuntungannya itu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian ada penghematan energi. Di sini penghematan energinya itu sebesar 10 juta rupiah.
Dan kemudian penghematan tenaga kerja yang tadinya 2 orang kita menjadi 1 orang, di sini ada penurunan atau efisiensinya menjadi sekitar 15 juta rupiah. Selanjutnya pemeliharaan penghematan untuk biaya perawatan atau maintenance itu sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pengurangan produk cacat ya, karena ini mesinnya dengan teknologi yang lebih mutakhir ya. Di sini produk cacatnya itu yang dihasilkan itu lebih sedikit karena pada mesin ini dia mampu memproduksi produk yang lebih homogen. Di sini pengurangan produk cacatnya sebesar 12 juta rupiah. Maka total manfaatnya itu sebesar 195 juta rupiah per tahun. Nah, sedangkan untuk biaya operasional bersih, pendapatan bersih per tahunnya itu sebesar 84 juta 300 ribu rupiah per tahun. Arus kasnya tahun pertama sampai tahun ke-10 yaitu sebesar 470 juta rupiah. Maka pada tahun ketiga di sini sudah mengalami nilai positif sebesar 195 juta rupiah. Nah, pada tahun ke-10 dia mendapatkan 235 juta rupiah. Nah, ini udah termasuk nilai residu daripada mesin tersebut sebesar 40 juta rupiah. Nah, dari hasil keuangan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu ya yang termasuk payback periodnya, yaitu payback periodnya sendiri, di mana nilai investasinya itu sebesar 470 juta rupiah. Terus keuntungannya itu 195 juta rupiah. Maka payback period atau modal yang bisa balik itu pada tahun ketiga. Ya, di sini dapatnya 2,41 tahun atau kurang lebih ya sekitar 3 tahun. Jadi masih masih lebih cepat dibanding dengan harga ekonomisnya. Harga ekonomisnya itu 10 tahun. Kemudian di sini ada benefit cost ratio-nya atau BCR-nya. Di sini present value manfaatnya sebesar 1,2 M. Kemudian present value biayanya itu sebesar 470 juta rupiah. Maka BCR-nya di sini sekitar 2,58. Selanjutnya net present value atau NPV. NPV-nya itu kita dapatkan sebesar 743 juta rupiah. Nah, ini nilainya positif. Kemudian internal rate of return atau IRR-nya yaitu sebesar 39,20%. Nah, ini angka IRR-nya lebih tinggi daripada diskontonya. Diskontonya itu sebesar 10%. Maka secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi keuangan tersebut, maka investasi ini sangat layak untuk kita ambil. Setelah kita analisis secara finansial, tentu saja kita harus menganalisis dampak yang lainnya ya, atau dampak non finansialnya. Di sini dampak non finansialnya ya ada seperti keberlanjutan, terus dari aspek hukum maupun dari etika. Dari aspek keberlanjutan tentu saja di sini ada efisiensi energi, ada pengurangan limbah maupun produk cacat. Nah, hal tersebut tentu saja mendukung ESG bila pengolahan limbah dan efisiensi diterapkan. Kemudian aspek sosial. Nah, selain kita menghitung benefitnya atau profitnya, di sini kan seperti kita ketahui bahwa untuk analisis ekonomi sekarang itu bukan hanya menganalisis secara profit saja. Kalau dulu P3-nya itu
hanya ada profit, and profit. Nah, untuk sekarang itu dibalik, posisinya menjadi people, planet. People itu ya masalah sosial atau orang sekitarnya, dampaknya seperti apa. Kemudian planet itu dampak terhadap lingkungan. Nah, setelah itu baru profit atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian dari aspek hukum, nah, tentu saja mesin yang kita beli ini harus memenuhi standar keselamatan maupun instalasi listrik dan perizinan serta pengelolaan limbah sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Selanjutnya etika profesi. Etika profesi ini kita sebagai seorang engineer, tentu saja keputusan yang akan kita ambil itu harus berdasarkan pada analisis objektif. Jadi analisisnya itu bukan analisis subjektif. Tentu saja di sini keselamatan pekerja dan tanggung jawab lingkungan maupun transparansi data itu mempunyai peran yang sangat penting. Untuk selanjutnya di sini ada dari penutup, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utamanya di sini investasi mesin mixing ini sangat layak ya, karena payback periodnya yaitu jatuh di 2,41 tahun atau sekitar 3 tahun itu sudah balik modal. PCR-nya 2,58, terus NPV-nya 743 juta rupiah, IRR-nya itu 39,2. Nilai IRR ini lebih besar dari nilai diskonto sebesar 1%. Nah, semua indikator ini nilainya positif, maka investasi tersebut layak kita ambil. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang kita berikan di sini, tentu saja merealisasikan pembelian setelah survei harga pemasok dan layanan pengajuan, agar ketika kita akan menjual kita tidak, atau kita membeli bahan suku cadang, kita tidak kesulitan. Selanjutnya yaitu menerapkan program preventive maintenance, karena preventive maintenance, karena sebelumnya kita hanya menerapkan pemeliharaannya itu hanya corrective maintenance sama predictive maintenance. Rekomendasi selanjutnya yaitu mengimplementasikan pengolahan limbah dan langkah efisiensi energi demi mendukung program ESG. Dan yang terakhir, tentu saja ini harus ada studi lanjutannya. Nah, studi lanjutan ini untuk menganalisis sensitivitas terhadap perubahan biaya energi, atau ketika ada kenaikan tarif dasar listrik, bahan baku maupun dari permintaan klien. Nah, itu harus ada analisis lanjutannya. Saya kira itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.